Enzim. Enzim adalah senyawa protein yang dapat mengatalisis reaksi-reaksi kimia dalam sel dan jaringan makhluk hidup. Enzim merupakan biokatalisator, artinya senyawa organik yang mempercepat reaksi kimia. 1. Cara kerja enzim. Antara enzim dan substrat terjadi persatuan yang kaku seperti kunci dan anak kunci. Enzim memiliki suatu tempat untuk bergabung dengan substrat yang disebut active site, lokasi aktif yang merupakan tempat perlekatan molekul substrat. Pada tempat perlekatan tersebut mempunyai konfigurasi tertentu dan hanya substrat khusus yang dapat bergabung. Yang kedua, sifat-sifat enzim itu merupakan protein, merupakan biokatalisator, mempercepat reaksi kimia dengan jalan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi awal yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. Reaksi enzim bekerja spesifik, artinya untuk mengubah atau mereaksikan suatu zat tertentu memerlukan zat tertentu pula. 3. Penghambat kerja enzim. Yang pertama, inhibitor reversible, meliputi 3 jenis hambatan. Yang pertama, inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, inhibitor umpan balik. Inhibitor tidak reversible, hambatan ini terjadi karena invertible, bereaksi tidak reversible dengan bagian tertentu pada enzim sehingga mengakibatkan bentuk enzim berubah. Inhibitor allosterik. Pada penghambatan allosterik, molekul zat penghambat tidak berikatan pada sisi aktif enzim, melainkan berikatan pada sisi allosterik. Akibat penghambatan, sisi aktif enzim menjadi tidak aktif karena telah mengalami perubahan bentuk. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu atau temperatur. Jika suhu dinaikkan sampai batas optimum, aktivitas enzim makin meningkat. Jika suhu melebihi batas optimum, dapat menyebabkan denaturasi protein, yang berarti enzim telah rusak. Yang kedua ada pH derajat keasaman. Sebagian besar enzim pada manusia mempunyai pH optimum antara 6-8. Misalnya enzim tripsin yang mendegradasi protein. Namun ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam, misalnya enzim pepsin. Yang ketiga ada konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat hingga dicapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan tercapai apabila semua substrat sudah terikat oleh enzim. Katabolisme dan anabolisme. Anabolisme merupakan peristiwa penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup yang membutuhkan energi. Contohnya, fotosintesis. Fotosintesis merupakan reaksi pembentukan glukosa dan oksigen dari bahan dasar berupa karbon dioksida, air, dan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, kemosintesis. Proses metabolisme yang menghasilkan makanan dengan mengubah molekul karbon menjadi senyawa organik melalui oksidasi molekul anorganik. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan sejumlah energi. Contohnya, reaksi katabolisme yang pertama ada respirasi. Respirasi merupakan proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi baik yang menggunakan oksigen atau tidak dari senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana yang dalam proses tersebut dibebaskan sejumlah energi. Yang kedua, fermentasi. Fermentasi yaitu proses perubahan kimiawi yang terjadi pada senyawa kompleks menjadi lebih sederhana
dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme.